pada tingkat Ya, Anda masih bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV. Kita masih terus membahas terkait dengan adanya makna di balik pembatasan mutasi perwira TNI. Kita akan membahas terkait begini. Dengan adanya mutasi ini, apa dampaknya untuk prajurit TNI, Bu Siti Zuhro? Apa dampaknya terhadap prajurit? Ya, secara general. Ya, in general menurut saya memang kita inginkan ya. Kita kan berjibaku ya, termasuk ketika tahun 98 gerakan reformasi gitu ya, yang ingin memberantas KKN gitu. Itu termasuk militer back to barak kan gitu ya. Jadi ada profesionalisme di situ. Jadi berikan ranah politik itu memang ke sipil. Ya sudah ada gitu, masing-masing gitu. Lah, division of labor yang seperti itu yang harus dihormati. Oleh karena itu ya, sekarang apa yang harus dilakukan oleh militer, oleh TNI adalah bagaimana menjalankan tugasnya tadi itu. Demokrasi itu mengatur secara sangat jelas siapa melakukan apa gitu tanpa silang sengkarut gitu. Makanya ada yang namanya check and balances gitu. Check and balances antara eksekutif dan legislatif gitu ya. Lah, tentu sebagai institusi yang membawa senjata tadi itu untuk betul-betul mempertahankan negara kita. Oke, Bu, kalau terkait dengan mutasi ini, kan ada 16 orang yang mungkin bisa dikatakan dia sudah akan mendapatkan promosi, tiba-tiba kemudian dimutasi lagi, mungkin dia akan stuck di jabatannya. Itu namanya demoralizing ya, karena apa yang kayak Pak Edi, yang ingin memang dia resign. Sudah move on ke Gubernur Sumut begitu. Itu menurut saya, kalau dia sudah diberikan itu ya, apalagi tinggal sepenggal istilahnya, ya sudah, mestinya harus dilakukan, diikuti, itu hak ini ya konstitusional dari seorang Pak Edi tadi itu untuk mengatakan dia gentle, ya sudah dia mundur seperti apa yang terjadi dengan AHY gitu ya, mayor itu kan, dia karena ingin berlaga di DKI, sekonyong-konyong juga mundur gitu lah. Itu artinya bahwa ada satu presidennya, jadi ada pemulanya, ada awalnya seperti itu. Jadi bukan tidak ada presiden gitu ya, tidak ada contohnya, ada contohnya banyak. Kalau Pak Edi karena mungkin dia sudah beliau akan pensiun dini, tapi seperti Majen TNI Sudirman dari Asops Kasat menjadi Pangkostrat tiba-tiba dibatalkan atau dimutasi dan mungkin beberapa orang yang sudah mau naik, loh kok saya jadi batal lagi. Apakah itu kan demotivasi dan mungkin secara general apakah itu nanti akan berdampak negatif atau Anda melihat biasa saja? Ini agak confusing dan menimbulkan keraguan-raguan. Padahal ini institusi yang sangat firm, ya, sangat firm, jelas gitu, black and white-nya dan sebagainya. Dan sistem organisasi di internal TNI itu diakui luar biasa. Jadi penjenjangan dan sebagainya, karirnya itu tidak ada sesuatu yang uncertain, tidak ada sesuatu yang tidak firm, gitu, jelas penjenjangan dan sebagainya. Seharusnya itu yang diikuti lah. Ini apakah tadi itu saya setuju ada tarikan-tarikan politik karena memang tahun politik, saya tidak menutup mata, apalagi saya tinjauannya memang sarjana politik ya, ilmu politik, tentu nuansa-nuansa tadi itu menggelayuti juga, menyentuh juga gitu ya, merambah ke ranah TNI. Kalau saya boleh berkomentar, ini kita harus mempetakan begini, politik nasional, tentara tidak boleh terlibat politik praktis, tetapi dalam setiap organisasi ada yang disebut office politik. Bukan politik dalam pengertian besar, tapi office politik. Sebab mengelola begitu banyak orang, begitu banyak kepentingan, itu harus ada politiknya, bukan politik nasional, ikut partai dan sebagainya yang saya maksudkan begitu. Nah, dalam kasus Edi Rahmayadi ini, saya kira dia terserempet. Saya nggak tahu kata-kata ini benar apa enggak. Dua bagian dari politik nasional karena dia mau jadi gubernur, dan politik office politik karena ada masalah yang mungkin dianya dicegah oleh satu kekuatan di luar TNI untuk segera pensiun. Rivalnya untuk rivalnya di Gubernur Sumut. Itu lebih konkret yang Anda ucapkan. Bisa juga karena persoalan penggantinya. Jadi yang tidak disetujui itu oleh kekuatan, ini kita bicara kekuatan di dalam tentara itu ada kekuatan-kekuatan yang tidak disetujui adalah penggantinya. Itu satu kemungkinan. Sebab ada kekuatan yang ingin penggantinya itu dari korps ini atau si anu begitu ya. Jadi
both way, dia bisa kena karena dirinya dicegah atau dihambat maju menjadi calon gubernur, bisa juga karena orang yang menggantikan dia yang menyebabkan dia, lu di situ aja dulu dah, kita nggak setuju dengan yang ini, kira-kira. Disandra, ya. Pak, kalau 16 orang ini kan bisa jadi mereka itu akan mendapatkan promosi. Ya. Lalu kemudian sementara Anda di hold dulu ya, Ya. Anda balik lagi ke posisinya. Itu mungkin nggak mereka sakit hati kemudian akhirnya saya jadi nggak puas ya dengan Panglima Ya TNI mungkin sekarang? aja, tapi cerita sakit hati itu dari awal revolusi sampai hari ini tuh selalu ada. Bukan hanya di dalam TNI, di dalam partai, di dalam lembaga-lembaga birokrasi itu ada. Tapi Jadi, kalau militer dampaknya apa, Pak? ya sekarang tentara kita kan tidak bisa, dari dulu pun tidak ada satu komandan resimen keluar bawa bedil, ayo kenapa saya punya anak buah tidak naik, nggak ada. Sistem komando. Karena itu kan saya selalu bilang, tentara Indonesia itu tidak mengenal kudeta. Ini satu topik menarik, karena ketika Pak Dirman almarhum tidak setuju konferensi meja bundar, dia tidak berontak. Dia nangis-nangis datang kepada Bung Karno minta berhenti jadi tentara, bukan hanya panglima, berhenti. Kenapa? Salah satu faktor saya kira karena karisma Soekarno begitu hebat. Jadi Pak Dirman mengatakan, saya minta berhenti aja, saya berjuang sebagai rakyat. Gitu ya. Tahun 52, Nasution dan teman-temannya para kolonel, ya, itu datang ke istana, tidak memaksa Bung Karno, tapi appeal Bung Karno membubarkan DPR, adakan pemilu. Yang tersisi Nasution malah, kan lama dia nggak ada jabatan. Lalu tahun 55 karena sudah Bung Karno melihat pikirannya sudah sama, dia angkat lagi panas. Gitu. Artinya mungkin Pak Salim saya ingin menjelaskan bahwa oke, militer boleh sakit hati, tapi tidak akan ada dampaknya ke kehidupan bernegara kita. Saya kira ya, atau saya hampir mengatakan saya yakin ya, berdasarkan pengalaman mempelajari sejarah Tentara Nasional Indonesia. Oke, salah satu PR untuk TNI kita pada tahun 2018-2019 yang dianggap sebagai tahun politik adalah menjaga netralitas. Mungkin mudah diucapkan, tapi mungkin bagaimana caranya, kita akan tetap bersama kami di Saling Silang.